Sekarang program GAE, ini yang diberikan bantuan modal untuk beli emas 10 kali lebih banyak. Di luar sana juga ada sebenarnya. Ini mirip seperti kita beli rumah Bapak Ibu. Cuma barangnya aja yang beda. Kalau di sini barangnya emas, kalau di bank kita beli rumah bisa nggak dapat bantuan bank untuk beli rumah? Bisa kan? Nggak bisa, Pak. Ya, nah itulah disebut dengan pembiayaan bank. Cuma yang membedakan kalau di bank itu ada tagihan cicilan setiap bulan ya. Kalau nggak mampu Betul. cicil, rumahnya dilelang lagi nggak? Dijual paksa nggak? Dilelang lagi. Dilelang. Dilelang lagi. Iya, Nah, mari pastinya. kita lihat. Kalau di GIA ini tidak ada tagihan cicilan, tidak ada lelang. Jadi kita dapat bantuan tuh benar-benar nyaman Bapak Ibu. Contoh, hanya dengan modal GAE 1 unit seharga $250. Inilah modal kita. Kita dibantu 9 unit. Jadi setiap beli 1 unit 250 dikasih 9 unit tambahan modalnya. Senilai 2.250. Otomatis 1 tambah 9, 10 dibelikan emas semua atas nama kita Bapak Ibu. Jadi kita punya emas 10 unit $2.500. Nanti dikeluarkan sertifikatnya. Nah, 9 unit bantuan ini itu tidak ditagih cicilan. Tidak ditagih cicilan. Nanti modal yang bantuan 9 unit ini baru kita kembalikan setelah yang 10 unit ini kita jual. Tentunya kita jual saat harga emasnya naik. Barulah kita jual tanpa ditebus, tanpa dicicil. Dari hasil penjualan 10 unit ini barulah dikembalikan yang 9 unit. Sisa kenaikannya itu hak kita. Sisa kenaikannya itu milik kita Bapak Ibu. Dan perusahaan waktu jual beli ini dapat keuntungan 3% per unit dari harga market dunia. Perusahaan dapat untung juga saat jual emas. Ya, kita juga dapat untung setelah harga emas ini naik nantinya. Dan kita dibantu modal 9 kali. Bantuan modal 9 kali ini nggak ditagih cicilan. Bapak Ibu, adakah pernah Bapak Ibu temukan di luar sana bantuan modal yang tidak ditagih cicilan? Nggak ada. Nggak ada. Saat ini satu-satunya di dunia Bapak Ibu. Quantum Metal memberikan bantuan modal untuk beli emas tanpa tagihan cicilan, tanpa risiko lelang. Ya, perusahaan hanya ambil untung hanya 3% sedikit, dan jasa titipnya juga sangat murah, hanya 3,5% per tahun. Itu pun ditagihnya harian Bapak Ibu. Ya, 1 tahun pertama memang kita deposit dulu manajemen fee ini sebagai uang administrasi, tapi nanti jika Bapak Ibu jualnya mungkin 20 hari sudah jual, sudah untung, maka kelebihan manajemen fee akan dikembalikan. Ya. Dan kita berhak dapat keuntungan dari kenaikan barang yang 10 unit ini. Padahal modal yang kita bayar hanya 1 unit. Jadi keuntungan kita menjadi 10 kali lebih besar. Kenapa? Karena modalnya 1, barangnya 10. Inilah yang membuat dia dahsyat Bapak Ibu. Oke. Setiap pembelian itu ada sertifikat. Setiap pembelian ada sertifikat. Di sini dijelaskan, ini ada tanggalnya, ada nama kita, sertifikat ini sah berlaku, diakui oleh negara secara hukum berlaku. Ini GAE 10 karena kita resmi terdaftar di lembaga negara. Kemudian ini unitnya 1 unit. DP kita tadi dijelaskan $250. Ini bantuan permodalannya ya, 2.250. Manajemen fee atau bagi hasilnya hanya 3,5% per tahun. Dan ini adalah gram yang kita dapat. Jadi gramnya ini setiap orang beda-beda karena tergantung pada harga emas saat kita beli. Nah, harga emas di sistem kita update mengikuti harga emas dunia. Setiap 5 menit harga emas itu bergerak di website kita, menyesuaikan dengan harga emas dunia. Jadi kita punya sertifikat sebagai jaminan. Oke. Mari kita bandingkan beli emas dengan cara GAE 10 atau beli emas di toko. 1 unit GAE 10 ditambah manajemen fee setahun itu kurang lebih modalnya sekitar 5 juta rupiah. Ya, sekitar 5 juta rupiah saja, tapi kita dapat emas 40 gram Bapak Ibu. Kurang lebih ya, 40 gram lebih ya. Selisih harganya
di GIS 10 hanya ambil untung 3% dari market dunia. Jadi kalau harga emas naik 3% aja kita udah balik modal. Saat harga naik, keuntungan kita itu 10 kali lipat. Dan saat kita jual baru pembiayaan kita kembalikan. Tanpa tagihan cicilan, tanpa resiko lelang. Bagaimana dengan beli emas cetakan di toko atau di mall? Sama-sama dengan modal 5 juta rupiah. Kalau di toko kita hanya dapat 5 gram Bapak Ibu. Kurang lebihnya 5 gram. Tapi selisih harga di market 11% dari market dunia. Artinya lebih mahal. Bapak Ibu harus tunggu harga market naik 11% baru balik modal. Ya. Dan kalau beli dengan sistem pembiayaan bank ada resiko cicilan, tagihan cicilan, ada resiko lelang. Mana yang Bapak Ibu pilih? Beli emas dengan cara GIS 10 atau beli emas di toko? GIS 10. Ya, GIS 10. Oke, kenapa GIS 10? Karena dapat Karena emasnya keuntungannya banyak lebih banyak. dengan modal yang sama. Dengan harga yang lebih murah. Oke. Nah, menguntungkan Kak? Yes, keuntungannya 10 kali lebih besar. Jika harga emas naik 10% saja di market, keuntungan kita bukan 10%, tapi 10% dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena barang kita 10 unit, modal kita 1 unit. Jadi kalau di market naik 10% saja, untung kita udah 100% Bapak Ibu. Kalau di market naik 20%, untung kita 20% kali 10, yaitu 200%. Nah, supaya Bapak Ibu lebih jelas, kita lihat ilustrasi grafik pergerakan harga emas dunia. Ya, ini screenshotnya. Kita beli di sini, kita jual di sini. Ini hanya dalam waktu, kalau dari contoh ini, kurang lebih hanya 3 bulan. Terjadi kenaikan 15% Bapak Ibu. Di market realnya naiknya 15% dalam 3 bulan. Tapi keuntungan kita bukan 15%, dikali 10 yaitu 150%. Bersihnya adalah 15 kurang 3 dulu. Kenapa 15 kurang 3% dulu? Karena ada keuntungan perusahaan 3% waktu kita beli emas. Jadi keuntungan kita 15%, kurang 3% dulu, maka keuntungan bersih kita 12%. 12% kali 10, berarti untungnya adalah 120%. Ini untungnya aja. Jadi contoh, modal 100 juta. Untungnya 120% dari 100 juta. Sama dengan 120 juta. Ini untungnya aja. Jadi kalau dijual, terima uang 100 ditambah 120 juta. Jadi 220 juta kembali. Dengan modal awal yang tadinya 100 juta. Di market naik 15%, kita terima uang 220 juta. Dan contoh ini hanya 3 bulan saja Bapak Ibu. Inilah yang bikin dahsyat sistem ini. Tapi apakah selalu 3 bulan? Jawabannya tidak. Tergantung pergerakan market. Bisa kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, tergantung market itu sendiri. Bagaimana dengan beli emas cetakan di toko? Sama-sama dengan modal 5 juta rupiah. Kalau di toko kita hanya dapat kurang lebihnya 5 gram. Tapi selisih harga di market 11% dari market dunia. Artinya lebih mahal. Bapak Ibu harus tunggu harga market naik 11% baru balik modal. Dan kalau beli dengan sistem pembiayaan bank ada resiko cicilan, tagihan cicilan, ada resiko lelang. Mana yang Bapak Ibu pilih? Beli emas dengan cara GIS 10 atau beli emas di toko? GIS 10. Ya, GIS 10. Oke, kenapa GIS 10? Karena dapat Karena emasnya keuntungannya banyak lebih banyak. dengan modal yang sama, dengan harga yang lebih murah. Oke. Dan ini adalah contoh salah satu orang di antara sekian ratus ribu transaksi. Ya. Orang ini sudah melakukan transaksi beberapa kali. Di sini ada yang profit 80% hanya dalam 41 hari. Ada yang 77% dalam 41 hari. Jadi nggak sama ya. Ada 66% 73 hari. Ada juga yang kecil 29% dalam 135 hari. Kenapa nggak sama? Karena mengikuti gerakan harga market emas itu sendiri. Ya. Di saat harga market lagi laju naik, ya kita untungnya cepat dan laju juga. Deposito di bank hanya 6% setahun Bapak Ibu. Ya. Ya, Bapak Ibu ikut reksadana juga kurang lebih reksadana 10% per tahun. Oke.
Nah, ini bukti pencairan. Ya, ini satu kali pencairan 1 juta ringgit atau 3 miliar lebih. Semuanya masuk rekening Bapak Ibu. Transaksi ratusan miliar satu orang pun banyak di sini Bapak Ibu di sistem kuantum metal dan semuanya pasti cair. Asal Bapak Ibu isi nomor rekeningnya nggak salah. Ya, kalau isi rekeningnya salah mungkin telat ya, butuh waktu agak lama. Tapi Bapak Ibu isi rekening benar 1-2 hari kerja udah masuk. Nah ini bukti Bapak Ibu. Saya selalu ingatkan pesan daripada founder kita, Datuk Lim. Dia mengatakan, most of people misunderstand. Buying gold is not spending Bapak Ibu. It's an exchange of currency. Jadi selama ini banyak orang salah mengerti, menganggap beli emas itu adalah spending, pengeluaran. Nah, ini salah mengertinya di situ. Padahal beli emas ini bukanlah pengeluaran. Beli emas ini adalah menukarkan uang Anda yang tadinya hanya kertas ya menjadi uang yang sebenarnya yaitu emas Bapak Ibu. Uang yang Anda pegang hari ini itu kertas, kalau Anda sobek itu nggak laku lagi buat belanja. Tapi uang yang sebenarnya itu emas, walaupun Anda potong, Anda bagi 3, Anda pecah, tetap dia berlaku sesuai nilai gramnya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada orang yang masih ragu, masih senang pegang uang daripada emas, artinya Anda tidak memahami bahwa saya sampai Anda pegang adalah kertas, bukan uang yang sebenarnya.